tersebut. Pakar Hukum Tata Negara, Refli Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara tersebut. Refli Harun menilai si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Namun video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh tersebut. Refli juga menyentil aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya Refli menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di balik lamban diungkap polisi. Akan tetapi kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Terbaru, Polda Metro Jaya kembali menangkap satu orang tersangka kasus pembubaran diskusi tersebut. Dikutip dari Kompas.com pada Rabu, 2 Oktober 2024, pelaku berinisial MR telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 335 KUHP. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisham Intradi mengungkapkan sebanyak 30 polisi diperiksa oleh bidang profesi dan pengamanan Polda Metro Jaya terkait peristiwa itu. Ke-30 anggota polisi itu bertugas di Polsek Mampang Perapatan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya. Preman berkuncir akui terima order dari sosok berkuasa, Setido sebut Intel bocorkan FTA. Indikasi sosok berpengaruh yang memberikan orderan kepada preman berkuncir dan sosok Intel yang membocorkan diskusi di Kemang terbongkar. Kini total ada 6 tersangka sudah ditangkap dan 30 polisi sudah diperiksa bidang propam Polda Metro Jaya. Khususnya MR alias RD 28 tahun merupakan pelaku yang ke-6 dalam kasus pemukulan security hotel. Dari hasil pemeriksaan bos preman Felix Iqbalik kompak mengaku jika mereka hanya menerima orderan dari seseorang. Pihak kepolisian membenarkan jika mereka hanya menerima orderan. Pada hari Jumat 27 September, pelaku FAK mendapat orderan yang sedang kami dalami untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintah. Namun ada menilai diskusi silaturahmi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional 28 September 2024 di Kemang itu tidak melapori kepada pihak kepolisian ataupun pemberitahuan kepada pihak berwajib. Pengamat politik Rocky Gerung menilai pembubaran diskusi itu diduga merupakan orderan dari orang yang memiliki target dan gerah dengan materi diskusi FTA tersebut. Sementara itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Setido menilai ada pihak yang marah dengan acara itu. Pasalnya, acara itu sebagian besar berisi kritikan terhadap kondisi negara dan bangsa ini. Ia merasa hadirin di acara itu diperlakukan bak sandera. Mereka diminta paksa untuk membubarkan acara dan melakukan pengancaman. Ia menyayangkan sikap polisi terkesan membiarkan para pelaku preman merangsek masuk ke ruangan dan mengobrak-abrik acara tersebut. Selain itu diduga seorang Intel yang membocorkan kegiatan di dalam ruangan kepada para preman. Setelah kericuan terjadi, para hadirin dilarang melanjutkan acara oleh polisi. Mereka hanya diperbolehkan makan siang lalu segera meninggalkan lokasi. Jadi kejadian kemarin itu bukan hanya pembubaran tapi penyanderaan tokoh-tokoh yang mau bicara. Setelah itu datang video dari luar, dari teman yang keluar memvideokan kejadian di luar. Kami tambah semakin marah. Kok mereka bermesraan polisi dengan perusuh? Ujarnya. Terungkap sosok preman si rambut kuncir yang bubarkan diskusi Refli Harun pernah hadir di Munas Golkar. Dilansir dari tribunnews.com, pakar hukum tata negara, Refli Harun menanggapi salah satu preman yang membubarkan paksa acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024. Dalam video viral yang beredar di media sosial, si preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Menurut Refli, preman itu bukanlah sosok sembarangan. Kemunculan si preman itu pun menimbulkan syak wasangka dalam diri Refli. Kita lihat ya, si rambut kuncir ternyata hadir dalam kegiatan suatu partai politik. Kita nggak ngerti ya, kok dia bisa ada di sana, artinya ini bukan preman sembarangan bisa hadir di kegiatan sebuah partai politik. Ujar Refli seperti dikutip dari YouTube Refli Harun Official yang tayang pada Senin, 30 September 2024. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang dibalik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu.
Refli juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refli menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi, kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Refli juga mengaku heran apa alasan dibalik pembubaran paksa acara diskusi FTA. Padahal, acara itu hanya diskusi biasa antar sejumlah aktivis dan tokoh terkait persoalan bangsa. Menurutnya semua orang berhak berkumpul untuk berdiskusi, menggagas sesuatu pikiran karena dalam undang-undang dan konstitusi itu legal. Diketahui sosok preman si rambut kuncir itu sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin, 30 September 2024, telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. FEK berdalih melakukan tindakan anarkistis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun, belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X, dulu Twitter. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun Yani Arsim, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan, Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar, yang diselenggarakan pada Selasa 13 Agustus 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan telah menangkap 5 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis yaitu pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, dan pasal 351 KUHP. Evaluasi pemerintahan Jokowi, Refli Harun dan Purnawirawan Danjen Kopassus hampir diserang penyusup. Segerombolan orang tak dikenal mengelabui polisi, mereka merengsek masuk ke Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 September 2024. Diduga kuat, diskusi Forum Tanah Air, FTA, yang akan digelar di lokasi tersebut menjadi sasaran mereka. Para penyusup yang diduga kuat bertindak anarkis tersebut tak takut meski tahu peserta diskusi bukan orang sembarangan. Padahal, polisi sudah berjaga-jaga di lokasi. Namun, para penyusup tersebut tetap saja berhasil merengsek masuk. Usut punya usut, polisi ternyata dikelabui. Kapolsek Mampang, Kompol Edi Purwanto, menyampaikan, polisi tidak menduga akan ada sekelompok orang tidak dikenal masuk ke hotel dan melakukan perusakan. Awal mulanya, polisi hanya menerima perintah untuk melakukan pengamanan di depan gerbang Hotel Mimpi Indonesia Setara. Lalu, pengamanan yang berfokus di depan membuat polisi lengah karena ada belasan orang yang masuk lewat jalur belakang. Mereka merusak dan diduga ada aksi pemukulan. Informasi ada yang kena pukul, tapi anggota kami yang di Grand Kemang agar segera melaporkan ke sini, lanjut Edi. Kabar terbaru, Polda Metro Jaya menetapkan 2 tersangka pembubaran diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 September 2024. Forum diskusi tersebut dihadiri sejumlah tokoh, yakni pakar hukum tata negara Refli Harun, Said Didu, mantan Komandan Jenderal, Danjen, Komando Pasukan Khusus, Kopassus, Maijen, Purnawirawan, Sunarko, dan sejumlah aktivis. Mereka mengagendakan evaluasi pemerintahan Presiden Joko Widodo serta harapan pemerintahan ke depan. Dikatakan Refli, ketika dirinya datang, sudah ada orang yang berorasi. Tiba-tiba masuk sekelompok orang itu ke venue membubarkan acara dengan melakukan perusakan. Saat itu, acara tersebut belum dimulai. Namun, masa kelompok itu sudah berorasi menuntut pemberhentian acara. Acaranya tidak berjalan. Jadi kita cuma bertahan di ruangan, ngobrol-ngobrol, silaturahmi, makan-makan, itu doang, ekat. Gerak terencana dilakukan oleh gerombolan preman yang membubarkan diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.
dikomandoi oleh si rambut kuncir. Mereka nyata-nyata melakukan persekusi terhadap tokoh bangsa yang diskusinya dibubarkan oleh preman tersebut. Sayangnya, tingkah aneh si rambut kuncir membuat indikasi adanya orang besar di balik aksi persekusi tersebut. Pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara tersebut. Refli Harun menilai si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Namun video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang dibalik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh tersebut. Refli juga menyentil aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya Refli menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di balik lamban diungkap polisi. Akan tetapi kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Terbaru, Polda Metro Jaya kembali menangkap satu orang tersangka kasus pembubaran diskusi tersebut. Dikutip dari Kompas.com pada Rabu, 2 Oktober 2024, pelaku berinisial MR telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 335 KUHP. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisham Intradi mengungkapkan sebanyak 30 polisi diperiksa oleh bidang profesi dan pengamanan Polda Metro Jaya terkait peristiwa itu. Ke-30 anggota polisi itu bertugas di Polsek Mampang Perapatan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya. Preman berkuncir akui terima order dari sosok berkuasa, Setido, sebut Intel bocorkan FTA. Indikasi sosok berpengaruh yang memberikan orderan kepada preman berkuncir dan sosok Intel yang membocorkan diskusi di Kemang terbongkar. Kini total ada 6 tersangka sudah ditangkap dan 30 polisi sudah diperiksa bidang propam Polda Metro Jaya. Khususnya MR alias RD 28 tahun merupakan pelaku yang ke-6 dalam kasus pemukulan security hotel. Dari hasil pemeriksaan bos preman Felix Iqbalik kompak mengaku jika mereka hanya menerima orderan dari seseorang. Pihak kepolisian membenarkan jika mereka hanya menerima orderan. Pada hari Jumat 27 September, pelaku FAK mendapat orderan yang sedang kami dalami untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintah. Namun ada menilai diskusi silaturahmi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional 28 September 2024 di Kemang itu tidak melapori kepada pihak kepolisian ataupun pemberitahuan kepada pihak berwajib. Pengamat politik Rocky Gerung menilai pembubaran diskusi itu diduga merupakan orderan dari orang yang memiliki target dan gerah dengan materi diskusi FTA tersebut. Sementara itu, mantan sekretaris Kementerian BUMN Setido menilai ada pihak yang marah dengan acara itu. Pasalnya, acara itu sebagian besar berisi kritikan terhadap kondisi negara dan bangsa ini. Ia merasa hadirin di acara itu diperlakukan bak sandera. Mereka diminta paksa untuk membubarkan acara dan melakukan pengancaman. Ia menyayangkan sikap polisi terkesan membiarkan para pelaku preman merangsek masuk ke ruangan dan mengobrak-abrik acara tersebut. Selain itu diduga seorang Intel yang membocorkan kegiatan di dalam ruangan kepada para preman. Setelah kericuan terjadi, para hadirin dilarang melanjutkan acara oleh polisi. Mereka hanya diperbolehkan makan siang lalu segera meninggalkan lokasi. Jadi kejadian kemarin itu bukan hanya pembubaran tapi penyanderaan tokoh-tokoh yang mau bicara. Setelah itu datang video dari luar dari teman yang keluar memvideokan kejadian di luar. Kami tambah semakin marah. Kok mereka bermesraan polisi dengan perusuh? Ujarnya. Terungkap sosok preman si rambut kuncir yang bubarkan diskusi Refli Harun, pernah hadir di Munas Golkar. Dilansir dari tribunnews.com, pakar hukum tata negara, Refli Harun menanggapi salah satu preman yang membubarkan paksa acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024. Dalam video viral yang beredar di media sosial, si preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Menurut Refli, preman itu bukanlah sosok sembarangan. Kemunculan si preman itu pun menimbulkan syak wasangka dalam diri Refli.
Kita lihat ya, si rambut kuncir ternyata hadir dalam kegiatan suatu partai politik. Kita nggak ngerti ya, kok dia bisa ada di sana, artinya ini bukan preman sembarangan bisa hadir di kegiatan sebuah partai politik. Ujar Refli seperti dikutip dari YouTube Refli Harun Official yang tayang pada Senin, 30 September 2024. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang dibalik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Refli juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refli menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi, kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Refli juga mengaku heran apa alasan dibalik pembubaran paksa acara diskusi FTA. Padahal, acara itu hanya diskusi biasa antar sejumlah aktivis dan tokoh terkait persoalan bangsa. Menurutnya semua orang berhak berkumpul untuk berdiskusi, menggagas sesuatu pikiran karena dalam undang-undang dan konstitusi itu legal. Diketahui sosok preman si rambut kuncir itu sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin, 30 September 2024, telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. FEK berdalih melakukan tindakan anarkistis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun, belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X, dulu Twitter. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun Yani Arsim, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan, Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar, yang diselenggarakan pada Selasa 13 Agustus 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan telah menangkap 5 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis yaitu pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, dan pasal 351 KUHP. Evaluasi pemerintahan Jokowi, Refli Harun dan Purnawirawan Danjen Kopassus hampir diserang penyusup. Segerombolan orang tak dikenal mengelabui polisi, mereka merengsek masuk ke Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 September 2024. Diduga kuat, diskusi Forum Tanah Air, FTA, yang akan digelar di lokasi tersebut menjadi sasaran mereka. Para penyusup yang diduga kuat bertindak anarkis tersebut tak takut meski tahu peserta diskusi bukan orang sembarangan. Padahal, polisi sudah berjaga-jaga di lokasi. Namun, para penyusup tersebut tetap saja berhasil merengsek masuk. Usut punya usut, polisi ternyata dikelabui. Kapolsek Mampang, Kompol Edi Purwanto, menyampaikan, polisi tidak menduga akan ada sekelompok orang tidak dikenal masuk ke hotel dan melakukan perusakan. Awal mulanya, polisi hanya menerima perintah untuk melakukan pengamanan di depan gerbang Hotel Mimpi Indonesia Setara. Lalu, pengamanan yang berfokus di depan membuat polisi lengah karena ada belasan orang yang masuk lewat jalur belakang. Mereka merusak dan diduga ada aksi pemukulan. Informasi ada yang kena pukul, tapi anggota kami yang di Grand Kemang agar segera melaporkan ke sini, lanjut Edi. Kabar terbaru, Polda Metro Jaya menetapkan 2 tersangka pembubaran diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 September 2024. Forum diskusi tersebut dihadiri sejumlah tokoh, yakni pakar hukum tata negara Refli Harun, Said Didu, mantan Komandan Jenderal, Danjen, Komando Pasukan Khusus, Kopassus, Maijen, Purnawirawan, Sunarko, dan sejumlah aktivis. Mereka mengagendakan evaluasi pemerintahan Presiden Joko Widodo serta harapan pemerintahan ke depan. Dikatakan Refli, ketika dirinya datang, sudah ada orang yang berorasi. Tiba-tiba masuk sekelompok orang itu ke venue membubarkan acara dengan melakukan perusakan. Saat itu, acara tersebut belum dimulai. Namun, masa kelompok itu sudah berorasi menuntut pemberhentian acara.
acaranya tidak berjalan. Jadi kita cuma bertahan di ruangan, ngobrol-ngobrol, silaturahmi, makan-makan, itu doang. Gerak terencana dilakukan oleh gerombolan preman yang membubarkan diskusi forum tanah air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Dikomandoi oleh si rambut kuncir, mereka nyata-nyata melakukan persekusi terhadap tokoh bangsa yang diskusinya dibubarkan oleh preman tersebut. Sayangnya, tingkah aneh si rambut kuncir membuat indikasi adanya orang besar di balik aksi persekusi tersebut. Pakar Hukum Tata Negara, Refli Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara tersebut. Refli Harun menilai si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Namun video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang dibalik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh tersebut. Refli juga menyentil aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya Refli menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di balik lamban diungkap polisi. Akan tetapi kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Terbaru, Polda Metro Jaya kembali menangkap satu orang tersangka kasus pembubaran diskusi tersebut. Dikutip dari Kompas.com pada Rabu, 2 Oktober 2024, pelaku berinisial MR telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 335 KUHP. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisham Intradi mengungkapkan sebanyak 30 polisi diperiksa oleh bidang profesi dan pengamanan Polda Metro Jaya terkait peristiwa itu. Ke-30 anggota polisi itu bertugas di Polsek Mampang Perapatan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya. Preman berkuncir akui terima order dari sosok berkuasa, Sedido, sebut Intel bocorkan FTA. Indikasi sosok berpengaruh yang memberikan orderan kepada preman berkuncir dan sosok Intel yang membocorkan diskusi di Kemang terbongkar. Kini total ada 6 tersangka sudah ditangkap dan 30 polisi sudah diperiksa bidang propam Polda Metro Jaya. Khususnya MR alias RD 28 tahun merupakan pelaku yang ke-6 dalam kasus pemukulan security hotel. Dari hasil pemeriksaan bos preman Felix Iqbalik kompak mengaku jika mereka hanya menerima orderan dari seseorang. Pihak kepolisian membenarkan jika mereka hanya menerima orderan. Pada hari Jumat 27 September, pelaku FAK mendapat orderan yang sedang kami dalami untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintah. Namun ada menilai diskusi silaturahmi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional 28 September 2024 di Kemang itu tidak melapori kepada pihak kepolisian ataupun pemberitahuan kepada pihak berwajib. Pengamat politik Rocky Gerung menilai pembubaran diskusi itu diduga merupakan orderan dari orang yang memiliki target dan gerah dengan materi diskusi FTA tersebut. Sementara itu, mantan sekretaris Kementerian BUMN Sedido menilai ada pihak yang marah dengan acara itu. Pasalnya, acara itu sebagian besar berisi kritikan terhadap kondisi negara dan bangsa ini. Ia merasa hadirin di acara itu diperlakukan bak sandera. Mereka diminta paksa untuk membubarkan acara dan melakukan pengancaman. Ia menyayangkan sikap polisi terkesan membiarkan para pelaku preman merangsek masuk ke ruangan dan mengobrak-abrik acara tersebut. Selain itu diduga seorang Intel yang membocorkan kegiatan di dalam ruangan kepada para preman. Setelah kericuan terjadi, para hadirin dilarang melanjutkan acara oleh polisi. Mereka hanya diperbolehkan makan siang lalu segera meninggalkan lokasi. Jadi kejadian kemarin itu bukan hanya pembubaran tapi penyanderaan tokoh-tokoh yang mau bicara. Setelah itu datang video dari luar dari teman yang keluar memvideokan kejadian di luar. Kami tambah semakin marah. Kok mereka bermesraan polisi dengan perusuh? Ujarnya. Terungkap sosok preman si rambut kuncir yang bubarkan diskusi Refli Harun, pernah hadir di Munas Golkar. Dilansir dari tribunnews.com, pakar hukum tata negara, Refli Harun menanggapi salah satu preman yang membubarkan paksa acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024.
Dalam video viral yang beredar di media sosial, si preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Menurut Refli, preman itu bukanlah sosok sembarangan. Kemunculan si preman itu pun menimbulkan syak wasangka dalam diri Refli. Kita lihat ya, si rambut kuncir ternyata hadir dalam kegiatan suatu partai politik. Kita nggak ngerti ya, kok dia bisa ada di sana, artinya ini bukan preman sembarangan bisa hadir di kegiatan sebuah partai politik, ujar Refli seperti dikutip dari YouTube Refli Harun Official yang tayang pada Senin, 30 September 2024. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang dibalik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Refli juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refli menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi, kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Refli juga mengaku heran apa alasan dibalik pembubaran paksa acara diskusi FTA. Padahal, acara itu hanya diskusi biasa antar sejumlah aktivis dan tokoh terkait persoalan bangsa. Menurutnya semua orang berhak berkumpul untuk berdiskusi, menggagas sesuatu pikiran karena dalam undang-undang dan konstitusi itu legal. Diketahui sosok preman si rambut kuncir itu sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin, 30 September 2024, telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. FEK berdalih melakukan tindakan anarkistis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun, belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X, dulu Twitter. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun Yani Arsim, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara partai. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan, Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar, yang diselenggarakan pada Selasa 13 Agustus 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan telah menangkap 5 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis yaitu pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, dan pasal 351 KUHP. Jokowi, Refli Harun dan Purnawirawan Danjen Kopassus hampir diserang penyusup. Segerombolan orang tak dikenal mengelabui polisi, mereka merengsek masuk ke Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 September 2024. Diduga kuat, diskusi Forum Tanah Air, FTA, yang akan digelar di lokasi tersebut menjadi sasaran mereka. Para penyusup yang diduga kuat bertindak anarkis tersebut tak takut meski tahu peserta diskusi bukan orang sembarangan. Padahal, polisi sudah berjaga-jaga di lokasi. Namun, para penyusup tersebut tetap saja berhasil merengsek masuk. Usut punya usut, polisi ternyata dikelabui. Kapolsek Mampang, Kompol Edi Purwanto, menyampaikan, polisi tidak menduga akan ada sekelompok orang tidak dikenal masuk ke hotel dan melakukan perusakan. Awal mulanya, polisi hanya menerima perintah untuk melakukan pengamanan di depan gerbang Hotel Mimpi Indonesia Setara. Lalu, pengamanan yang berfokus di depan membuat polisi lengah karena ada belasan orang yang masuk lewat jalur belakang. Mereka merusak dan diduga ada aksi pemukulan. Informasi ada yang kena pukul, tapi anggota kami yang di Grand Kemang agar segera melaporkan ke sini, lanjut Edi. Kabar terbaru, Polda Metro Jaya menetapkan 2 tersangka pembubaran diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 September 2024. Forum diskusi tersebut dihadiri sejumlah tokoh, yakni pakar hukum tata negara Refli Harun, Said Didu, mantan Komandan Jenderal, Danjen, Komando Pasukan Khusus, Kopassus, Maijen, Purnawirawan, Sunarko, dan sejumlah aktivis. Mereka mengagendakan evaluasi pemerintahan Presiden Joko Widodo serta harapan pemerintahan ke depan. Dikatakan Refli, ketika dirinya datang, sudah ada orang yang berorasi.
Tiba-tiba masuk sekelompok orang itu ke venue membubarkan acara dengan melakukan perusakan. Saat itu, acara tersebut belum dimulai. Namun, massa kelompok itu sudah berorasi menuntut pemberhentian acara. Acaranya tidak berjalan. Jadi kita cuma bertahan di ruangan, ngobrol-ngobrol, silaturahmi, makan-makan, itu doang. Gerak terencana dilakukan oleh gerombolan preman yang membubarkan diskusi forum tanah air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Dikomandoi oleh si rambut kuncir, mereka nyata-nyata melakukan persekusi terhadap tokoh bangsa yang diskusinya dibubarkan oleh preman tersebut. Sayangnya, tingkah aneh si rambut kuncir membuat indikasi adanya orang besar di balik aksi persekusi tersebut. Pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara tersebut. Refli Harun menilai si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Namun video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh tersebut. Refli juga menyentil aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya Refli menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di balik lamban diungkap polisi. Akan tetapi kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Terbaru, Polda Metro Jaya kembali menangkap satu orang tersangka kasus pembubaran diskusi tersebut. Dikutip dari Kompas.com pada Rabu, 2 Oktober 2024, pelaku berinisial MR telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 335 KUHP. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arsyam Intradi mengungkapkan sebanyak 30 polisi diperiksa oleh bidang profesi dan pengamanan Polda Metro Jaya terkait peristiwa itu. Ke-30 anggota polisi itu bertugas di Polsek Mampang Perapatan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya. Preman berkuncir akui terima order dari sosok berkuasa, Setido, sebut Intel bocorkan FTA. Indikasi sosok berpengaruh yang memberikan orderan kepada preman berkuncir dan sosok Intel yang membocorkan diskusi di Kemang terbongkar. Kini total ada 6 tersangka sudah ditangkap dan 30 polisi sudah diperiksa bidang propam Polda Metro Jaya. Khususnya MR alias RD 28 tahun merupakan pelaku yang ke-6 dalam kasus pemukulan security hotel. Dari hasil pemeriksaan bos preman Felix Iqbalik kompak mengaku jika mereka hanya menerima orderan dari seseorang. Pihak kepolisian membenarkan jika mereka hanya menerima orderan. Pada hari Jumat 27 September, pelaku FAK mendapat orderan yang sedang kami dalami untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintah. Namun ada menilai diskusi silaturahmi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional 28 September 2024 di Kemang itu tidak melapori kepada pihak kepolisian ataupun pemberitahuan kepada pihak berwajib. Pengamat politik Rocky Gerung menilai pembubaran diskusi itu diduga merupakan orderan dari orang yang memiliki target dan gerah dengan materi diskusi FTA tersebut. Sementara itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Setido menilai ada pihak yang marah dengan acara itu. Pasalnya, acara itu sebagian besar berisi kritikan terhadap kondisi negara dan bangsa ini. Ia merasa hadirin di acara itu diperlakukan bak sandera. Mereka diminta paksa untuk membubarkan acara dan melakukan pengancaman. Ia menyayangkan sikap polisi terkesan membiarkan para pelaku preman merangsek masuk ke ruangan dan mengobrak-abrik acara tersebut. Selain itu diduga seorang Intel yang membocorkan kegiatan di dalam ruangan kepada para preman. Setelah kericuan terjadi, para hadirin dilarang melanjutkan acara oleh polisi. Mereka hanya diperbolehkan makan siang lalu segera meninggalkan lokasi. Jadi kejadian kemarin itu bukan hanya pembubaran tapi penyanderaan tokoh-tokoh yang mau bicara. Setelah itu datang video dari luar dari teman yang keluar memvideokan kejadian di luar. Kami tambah semakin marah. Kok mereka bermesraan polisi dengan perusuh? Ujarnya. Terungkap sosok preman si rambut kuncir yang bubarkan diskusi Refli Harun, pernah hadir di Munas Golkar.
Dilansir dari tribunnews.com, pakar hukum tata negara, Refli Harun menanggapi salah satu preman yang membubarkan paksa acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024. Dalam video viral yang beredar di media sosial, si preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Menurut Refli, preman itu bukanlah sosok sembarangan. Kemunculan si preman itu pun menimbulkan syak wasangka dalam diri Refli. Kita lihat ya, si rambut kuncir ternyata hadir dalam kegiatan suatu partai politik, kita nggak ngerti ya, kok dia bisa ada di sana, artinya ini bukan preman sembarangan bisa hadir di kegiatan sebuah partai politik, ujar Refli seperti dikutip dari YouTube Refli Harun Official yang tayang pada Senin, 30 September 2024. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang dibalik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Refli juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refli menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi, kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Refli juga mengaku heran apa alasan dibalik pembubaran paksa acara diskusi FTA. Padahal, acara itu hanya diskusi biasa antar sejumlah aktivis dan tokoh terkait persoalan bangsa. Menurutnya semua orang berhak berkumpul untuk berdiskusi, menggagas sesuatu pikiran karena dalam undang-undang dan konstitusi itu legal. Diketahui sosok preman si rambut kuncir itu sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin, 30 September 2024, telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. FEK berdalih melakukan tindakan anarkistis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun, belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X, dulu Twitter. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun Yani Arsim, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan, Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar, yang diselenggarakan pada Selasa 13 Agustus 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan telah menangkap 5 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis yaitu pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, dan pasal 351 KUHP. Evaluasi pemerintahan Jokowi, Refli Harun dan Purnawirawan Danjen Kopassus hampir diserang penyusup. Segerombolan orang tak dikenal mengelabui polisi, mereka merengsek masuk ke Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 September 2024. Diduga kuat, diskusi Forum Tanah Air, FTA, yang akan digelar di lokasi tersebut menjadi sasaran mereka. Para penyusup yang diduga kuat bertindak anarkis tersebut tak takut meski tahu peserta diskusi bukan orang sembarangan. Padahal, polisi sudah berjaga-jaga di lokasi. Namun, para penyusup tersebut tetap saja berhasil merengsek masuk. Usut punya usut, polisi ternyata dikelabui. Kapolsek Mampang, Kompol Edi Purwanto, menyampaikan, polisi tidak menduga akan ada sekelompok orang tidak dikenal masuk ke hotel dan melakukan perusakan. Awal mulanya, polisi hanya menerima perintah untuk melakukan pengamanan di depan gerbang Hotel Mimpi Indonesia Setara. Lalu, pengamanan yang berfokus di depan membuat polisi lengah karena ada belasan orang yang masuk lewat jalur belakang. Mereka merusak dan diduga ada aksi pemukulan. Informasi ada yang kena pukul, tapi anggota kami yang di Grand Kemang agar segera melaporkan ke sini, lanjut Edi. Kabar terbaru, Polda Metro Jaya menetapkan 2 tersangka pembubaran diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 September 2024. Forum diskusi tersebut dihadiri sejumlah tokoh, yakni pakar hukum tata negara Refli Harun, Said Didu, mantan Komandan Jenderal, Danjen, Komando Pasukan Khusus, Kopassus, Maijen, Purnawirawan, Sunarko,
dan sejumlah aktivis. Mereka mengagendakan evaluasi pemerintahan Presiden Joko Widodo serta harapan pemerintahan ke depan. Dikatakan Refli, ketika dirinya datang, sudah ada orang yang berorasi. Tiba-tiba masuk sekelompok orang itu ke venue membubarkan acara dengan melakukan perusakan. Saat itu, acara tersebut belum dimulai. Namun, masa kelompok itu sudah berorasi menuntut pemberhentian acara. Acaranya tidak berjalan. Jadi kita cuma bertahan di ruangan, ngobrol-ngobrol, silaturahmi, makan-makan, itu doang. Gerak terencana dilakukan oleh gerombolan preman yang membubarkan diskusi forum tanah air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Dikomandoi oleh si rambut kuncir, mereka nyata-nyata melakukan persekusi terhadap tokoh bangsa yang diskusinya dibubarkan oleh preman tersebut. Sayangnya, tingkah aneh si rambut kuncir membuat indikasi adanya orang besar di balik aksi persekusi tersebut. Pakar Hukum Tata Negara, Refli Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara tersebut. Refli Harun menilai si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Namun video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh tersebut. Refli juga menyentil aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya Refli menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di balik lamban diungkap polisi. Akan tetapi kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Terbaru, Polda Metro Jaya kembali menangkap satu orang tersangka kasus pembubaran diskusi tersebut. Dikutip dari Kompas.com pada Rabu, 2 Oktober 2024, pelaku berinisial MR telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 335 KUHP. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arsyam Intradi mengungkapkan sebanyak 30 polisi diperiksa oleh bidang profesi dan pengamanan Polda Metro Jaya terkait peristiwa itu. Ke-30 anggota polisi itu bertugas di Polsek Mampang Perapatan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya. Preman berkuncir akui terima order dari sosok berkuasa, Setido, Syobot Intel bocorkan FTA. Indikasi sosok berpengaruh yang memberikan orderan kepada preman berkuncir dan sosok Intel yang membocorkan diskusi di Kemang terbongkar. Kini total ada 6 tersangka sudah ditangkap dan 30 polisi sudah diperiksa bidang propam Polda Metro Jaya. Khususnya MR alias RD 28 tahun merupakan pelaku yang ke-6 dalam kasus pemukulan security hotel. Dari hasil pemeriksaan bos preman Felix Iqbalik kompak mengaku jika mereka hanya menerima orderan dari seseorang. Pihak kepolisian membenarkan jika mereka hanya menerima orderan. Pada hari Jumat 27 September, pelaku FAK mendapat orderan yang sedang kami dalami untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintah. Namun ada menilai diskusi silaturahmi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional 28 September 2024 di Kemang itu tidak melapori kepada pihak kepolisian ataupun pemberitahuan kepada pihak berwajib. Pengamat politik Rocky Gerung menilai pembubaran diskusi itu diduga merupakan orderan dari orang yang memiliki target dan gerah dengan materi diskusi FTA tersebut. Sementara itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Setido menilai ada pihak yang marah dengan acara itu. Pasalnya, acara itu sebagian besar berisi kritikan terhadap kondisi negara dan bangsa ini. Ia merasa hadirin di acara itu diperlakukan bak sandera. Mereka diminta paksa untuk membubarkan acara dan melakukan pengancaman.
Ia menyayangkan sikap polisi terkesan membiarkan para pelaku preman merangsek masuk ke ruangan dan mengobrak-abrik acara tersebut. Selain itu, diduga seorang intel yang membocorkan kegiatan di dalam ruangan kepada para preman. Setelah kericuan terjadi, para hadirin dilarang melanjutkan acara oleh polisi. Mereka hanya diperbolehkan makan siang lalu segera meninggalkan lokasi. Jadi kejadian kemarin itu bukan hanya pembubaran tapi penyanderaan tokoh-tokoh yang mau bicara. Setelah itu datang video dari luar, dari teman yang keluar memvideokan kejadian di luar. Kami tambah semakin marah. Kok mereka bermesraan polisi dengan perusuh? Ujarnya. Terungkap sosok preman si rambut kuncir yang bubarkan diskusi Refli Harun, pernah hadir di Munas Golkar. Dilansir dari tribunnews.com, pakar hukum tata negara, Refli Harun menanggapi salah satu preman yang membubarkan paksa acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024. Dalam video viral yang beredar di media sosial, si preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Menurut Refli, preman itu bukanlah sosok sembarangan. Kemunculan si preman itu pun menimbulkan syak wasangka dalam diri Refli. Kita lihat ya, si rambut kuncir ternyata hadir dalam kegiatan suatu partai politik, kita nggak ngerti ya, kok dia bisa ada di sana, artinya ini bukan preman sembarangan bisa hadir di kegiatan sebuah partai politik, ujar Refli seperti dikutip dari YouTube Refli Harun Official yang tayang pada Senin, 30 September 2024. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang dibalik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Refli juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refli menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi, kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Refli juga mengaku heran apa alasan dibalik pembubaran paksa acara diskusi FTA. Padahal, acara itu hanya diskusi biasa antar sejumlah aktivis dan tokoh terkait persoalan bangsa. Menurutnya semua orang berhak berkumpul untuk berdiskusi, menggagas sesuatu pikiran karena dalam undang-undang dan konstitusi itu legal. Diketahui sosok preman si rambut kuncir itu sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin, 30 September 2024, telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. FEK berdalih melakukan tindakan anarkistis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun, belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X, dulu Twitter. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun Yani Arsim, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan, Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar, yang diselenggarakan pada Selasa 13 Agustus 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan telah menangkap 5 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis yaitu pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, dan pasal 351 KUHP. Evaluasi pemerintahan Jokowi, Refli Harun dan Purnawirawan Danjen Kopassus hampir diserang penyusup. Segerombolan orang tak dikenal mengelabui polisi, mereka merengsek masuk ke Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 September 2024. Diduga kuat, diskusi Forum Tanah Air, FTA, yang akan digelar di lokasi tersebut menjadi sasaran mereka. Para penyusup yang diduga kuat bertindak anarkis tersebut tak takut meski tahu peserta diskusi bukan orang sembarangan. Padahal, polisi sudah berjaga-jaga di lokasi. Namun, para penyusup tersebut tetap saja berhasil merengsek masuk. Usut punya usut, polisi ternyata dikelabui. Kapolsek Mampang, Kompol Edi Purwanto, menyampaikan, polisi tidak menduga akan ada sekelompok orang tidak dikenal masuk ke hotel dan melakukan perusakan. Awal mulanya, polisi hanya menerima perintah untuk melakukan pengamanan di depan gerbang Hotel Mimpi Indonesia Setara. Lalu, pengamanan yang berfokus di depan membuat polisi lengah karena ada belasan orang yang masuk lewat jalur belakang.
mereka merusak dan diduga ada aksi pemukulan. Informasi ada yang kena pukul, tapi anggota kami yang di Grand Kemang agar segera melaporkan ke sini, lanjut Edi. Kabar terbaru, Polda Metro Jaya menetapkan 2 tersangka pembubaran diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 September 2024. Forum diskusi tersebut dihadiri sejumlah tokoh, yakni pakar hukum tata negara Refli Harun, Said Didu, mantan Komandan Jenderal, Danjen, Komando Pasukan Khusus, Kopassus, Maijen, Purnawirawan, Sunarko, dan sejumlah aktivis. Mereka mengagendakan evaluasi pemerintahan Presiden Joko Widodo serta harapan pemerintahan ke depan. Dikatakan Refli, ketika dirinya datang, sudah ada orang yang berorasi. Tiba-tiba masuk sekelompok orang itu ke venue membubarkan acara dengan melakukan perusakan. Saat itu, acara tersebut belum dimulai. Namun, masa kelompok itu sudah berorasi menuntut pemberhentian acara. Acaranya tidak berjalan. Jadi kita cuma bertahan di ruangan, ngobrol-ngobrol, silaturahmi, makan-makan, itu doang. Gerak terencana dilakukan oleh gerombolan preman yang membubarkan diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Dikomandoi oleh si rambut kuncir, mereka nyata-nyata melakukan persekusi terhadap tokoh bangsa yang diskusinya dibubarkan oleh preman tersebut. Sayangnya, tingkah aneh si rambut kuncir membuat indikasi adanya orang besar di balik aksi persekusi tersebut. Pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara tersebut. Refli Harun menilai si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Namun video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh tersebut. Refli juga menyentil aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya Refli menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di balik lamban diungkap polisi. Akan tetapi kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Terbaru, Polda Metro Jaya kembali menangkap 1 orang tersangka kasus pembubaran diskusi tersebut. Dikutip dari Kompas.com pada Rabu, 2 Oktober 2024, pelaku berinisial MR telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 335 KUHP. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arsyam Intradi mengungkapkan sebanyak 30 polisi diperiksa oleh bidang profesi dan pengamanan Polda Metro Jaya terkait peristiwa itu. Ke-30 anggota polisi itu bertugas di Polsek Mampang Perapatan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya. Preman berkuncir akui terima order dari sosok berkuasa, Sedido, sebut Intel bocorkan FTA. Indikasi sosok berpengaruh yang memberikan orderan kepada preman berkuncir dan sosok Intel yang membocorkan diskusi di Kemang terbongkar. Kini total ada 6 tersangka sudah ditangkap dan 30 polisi sudah diperiksa bidang propam Polda Metro Jaya. Khususnya MR alias RD 28 tahun merupakan pelaku yang ke-6 dalam kasus pemukulan security hotel. Dari hasil pemeriksaan bos preman Felix Iqbalik kompak mengaku jika mereka hanya menerima orderan dari seseorang. Pihak kepolisian membenarkan jika mereka hanya menerima orderan. Pada hari Jumat 27 September, pelaku FAK mendapat orderan yang sedang kami dalami untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintah. Namun ada menilai diskusi silaturahmi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional 28 September 2024 di Kemang itu tidak melapori kepada pihak kepolisian ataupun pemberitahuan kepada pihak berwajib. Pengamat politik Rocky Gerung menilai pembubaran diskusi itu diduga merupakan orderan dari orang yang memiliki target dan gerah dengan materi diskusi FTA tersebut. Sementara itu, mantan sekretaris
Kementerian BUMN Setido menilai ada pihak yang marah dengan acara itu. Pasalnya, acara itu sebagian besar berisi kritikan terhadap kondisi negara dan bangsa ini. Ia merasa hadirin di acara itu diperlakukan bak sandera. Mereka diminta paksa untuk membubarkan acara dan melakukan pengancaman. Ia menyayangkan sikap polisi terkesan membiarkan para pelaku preman merangsek masuk ke ruangan dan mengobrak-abrik acara tersebut. Selain itu, diduga seorang intel yang membocorkan kegiatan di dalam ruangan kepada para preman. Setelah kericuan terjadi, para hadirin dilarang melanjutkan acara oleh polisi. Mereka hanya diperbolehkan makan siang lalu segera meninggalkan lokasi. Jadi kejadian kemarin itu bukan hanya pembubaran tapi penyanderaan tokoh-tokoh yang mau bicara. Setelah itu datang video dari luar, dari teman yang keluar memvideokan kejadian di luar. Kami tambah semakin marah. Kok mereka bermesraan polisi dengan perusuh? Ujarnya. Terungkap sosok preman si rambut kuncir yang bubarkan diskusi Refli Harun, pernah hadir di Munas Golkar. Dilansir dari tribunnews.com, pakar hukum tata negara, Refli Harun menanggapi salah satu preman yang membubarkan paksa acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024. Dalam video viral yang beredar di media sosial, si preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Menurut Refli, preman itu bukanlah sosok sembarangan. Kemunculan si preman itu pun menimbulkan syak wasangka dalam diri Refli. Kita lihat ya, si rambut kuncir ternyata hadir dalam kegiatan suatu partai politik. Kita nggak ngerti ya, kok dia bisa ada di sana, artinya ini bukan preman sembarangan bisa hadir di kegiatan sebuah partai politik. Ujar Refli seperti dikutip dari YouTube Refli Harun Official yang tayang pada Senin, 30 September 2024. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang dibalik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Refli juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refli menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi, kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Refli juga mengaku heran apa alasan dibalik pembubaran paksa acara diskusi FTA. Padahal, acara itu hanya diskusi biasa antar sejumlah aktivis dan tokoh terkait persoalan bangsa. Menurutnya semua orang berhak berkumpul untuk berdiskusi, menggagas sesuatu pikiran karena dalam undang-undang dan konstitusi itu legal. Diketahui sosok preman si rambut kuncir itu sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin, 30 September 2024, telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. FEK berdalih melakukan tindakan anarkistis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun, belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X, dulu Twitter. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun Yani Arsim, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan, Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar, yang diselenggarakan pada Selasa 13 Agustus 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan telah menangkap 5 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis yaitu pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, dan pasal 351 KUHP. Evaluasi pemerintahan Jokowi, Refli Harun dan Purnawirawan Danjen Kopassus hampir diserang penyusup. Segerombolan orang tak dikenal mengelabui polisi, mereka merengsek masuk ke Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 September 2024. Diduga kuat, diskusi Forum Tanah Air, FTA, yang akan digelar di lokasi tersebut menjadi sasaran mereka. Para penyusup yang diduga kuat bertindak anarkis tersebut tak takut meski tahu peserta diskusi bukan orang sembarangan. Padahal, polisi sudah berjaga-jaga di lokasi. Namun, para penyusup tersebut tetap saja berhasil merengsek masuk. Usut punya usut, polisi ternyata dikelabui. Kapolsek Mampang, Kompol Edi Purwanto, menyampaikan
polisi tidak menduga akan ada sekelompok orang tidak dikenal masuk ke hotel dan melakukan perusakan. Awal mulanya, polisi hanya menerima perintah untuk melakukan pengamanan di depan gerbang Hotel Mimpi Indonesia Setara. Lalu, pengamanan yang berfokus di depan membuat polisi lengah karena ada belasan orang yang masuk lewat jalur belakang. Mereka merusak dan diduga ada aksi pemukulan. Informasi ada yang kena pukul, tapi anggota kami yang di Grand Kemang agar segera melaporkan ke sini, lanjut Edi. Kabar terbaru, Polda Metro Jaya menetapkan 2 tersangka pembubaran diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 September 2024. Forum diskusi tersebut dihadiri sejumlah tokoh, yakni pakar hukum tata negara Refli Harun, Said Didu, mantan Komandan Jenderal, Danjen, Komando Pasukan Khusus, Kopassus, Maijen, Purnawirawan, Sunarko, dan sejumlah aktivis. Mereka mengagendakan evaluasi pemerintahan Presiden Joko Widodo serta harapan pemerintahan ke depan. Dikatakan Refli, ketika dirinya datang, sudah ada orang yang berorasi. Tiba-tiba masuk sekelompok orang itu ke venue membubarkan acara dengan melakukan perusakan. Saat itu, acara tersebut belum dimulai. Namun, masa kelompok itu sudah berorasi menuntut pemberhentian acara. Acaranya tidak berjalan. Jadi kita cuma bertahan di ruangan, ngobrol-ngobrol, silaturahmi, makan-makan, itu doang. Gerak terencana dilakukan oleh gerombolan preman yang membubarkan diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Dikomandoi oleh si rambut kuncir, mereka nyata-nyata melakukan persekusi terhadap tokoh bangsa yang diskusinya dibubarkan oleh preman tersebut. Sayangnya, tingkah aneh si rambut kuncir membuat indikasi adanya orang besar di balik aksi persekusi tersebut. Pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara tersebut. Refli Harun menilai si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Namun video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh tersebut. Refli juga menyentil aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya Refli menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di balik lamban diungkap polisi. Akan tetapi kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Terbaru, Polda Metro Jaya kembali menangkap 1 orang tersangka kasus pembubaran diskusi tersebut. Dikutip dari Kompas.com pada Rabu, 2 Oktober 2024, pelaku berinisial MR telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 335 KUHP. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arsyam Intradi mengungkapkan sebanyak 30 polisi diperiksa oleh bidang profesi dan pengamanan Polda Metro Jaya terkait peristiwa itu. Ke-30 anggota polisi itu bertugas di Polsek Mampang Perapatan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya. Preman berkuncir akui terima order dari sosok berkuasa, Sedido, sebut Intel bocorkan FTA. Indikasi sosok berpengaruh yang memberikan orderan kepada preman berkuncir dan sosok Intel yang membocorkan diskusi di Kemang terbongkar. Kini total ada 6 tersangka sudah ditangkap dan 30 polisi sudah diperiksa bidang propam Polda Metro Jaya. Khususnya MR alias RD 28 tahun merupakan pelaku yang ke-6 dalam kasus pemukulan security hotel. Dari hasil pemeriksaan bos preman Felix Iqbalik kompak mengaku jika mereka
hanya menerima orderan dari seseorang. Pihak kepolisian membenarkan jika mereka hanya menerima orderan. Pada hari Jumat 27 September, pelaku FAK mendapat orderan yang sedang kami dalami untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintah. Namun ada menilai diskusi silaturahmi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional 28 September 2024 di Kemang itu tidak melapor kepada pihak kepolisian ataupun pemberitahuan kepada pihak berwajib. Pengamat politik Rocky Gerung menilai pembubaran diskusi itu diduga merupakan orderan dari orang yang memiliki target dan gerah dengan materi diskusi FTA tersebut. Sementara itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Setido menilai ada pihak yang marah dengan acara itu. Pasalnya, acara itu sebagian besar berisi kritikan terhadap kondisi negara dan bangsa ini. Ia merasa hadirin di acara itu diperlakukan bak sandera. Mereka diminta paksa untuk membubarkan acara dan melakukan pengancaman. Ia menyayangkan sikap polisi terkesan membiarkan para pelaku preman merangsek masuk ke ruangan dan mengobrak-abrik acara tersebut. Selain itu, diduga seorang intel yang membocorkan kegiatan di dalam ruangan kepada para preman. Setelah kericuan terjadi, para hadirin dilarang melanjutkan acara oleh polisi. Mereka hanya diperbolehkan makan siang lalu segera meninggalkan lokasi. Jadi kejadian kemarin itu bukan hanya pembubaran tapi penyanderaan tokoh-tokoh yang mau bicara. Setelah itu datang video dari luar dari teman yang keluar memvideokan kejadian di luar. Kami tambah semakin marah. Kok mereka bermesraan polisi dengan perusuh? Ujarnya. Terungkap sosok preman si rambut kuncir yang bubarkan diskusi Refli Harun, pernah hadir di Munas Golkar. Dilansir dari tribunnews.com, pakar hukum tata negara, Refli Harun menanggapi salah satu preman yang membubarkan paksa acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024. Dalam video viral yang beredar di media sosial, si preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Menurut Refli, preman itu bukanlah sosok sembarangan. Kemunculan si preman itu pun menimbulkan syakwa sangka dalam diri Refli. Kita lihat ya, si rambut kuncir ternyata hadir dalam kegiatan suatu partai politik, kita nggak ngerti ya, kok dia bisa ada di sana, artinya ini bukan preman sembarangan bisa hadir di kegiatan sebuah partai politik, ujar Refli seperti dikutip dari YouTube Refli Harun Official yang tayang pada Senin, 30 September 2024. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang dibalik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Refli juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refli menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi, kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Refli juga mengaku heran apa alasan dibalik pembubaran paksa acara diskusi FTA. Padahal, acara itu hanya diskusi biasa antar sejumlah aktivis dan tokoh terkait persoalan bangsa. Menurutnya semua orang berhak berkumpul untuk berdiskusi, menggagas sesuatu pikiran karena dalam undang-undang dan konstitusi itu legal. Diketahui sosok preman si rambut kuncir itu sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin, 30 September 2024, telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. FEK berdalih melakukan tindakan anarkistis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun, belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X, dulu Twitter. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun Yani Arsim, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan, Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar, yang diselenggarakan pada Selasa 13 Agustus 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan telah menangkap 5 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis yaitu pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, dan pasal 351 KUHP. Evaluasi pemerintahan Jokowi, Refli Harun dan Purnawirawan Danjen Kopassus hampir diserang penyusup. Segerombolan orang tak dikenal mengelabui polisi, mereka merengsek masuk ke Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu,
28 September 2024. Diduga kuat, diskusi Forum Tanah Air, FTA, yang akan digelar di lokasi tersebut menjadi sasaran mereka. Para penyusup yang diduga kuat bertindak anarkis tersebut tak takut meski tahu peserta diskusi bukan orang sembarangan. Padahal, polisi sudah berjaga-jaga di lokasi. Namun, para penyusup tersebut tetap saja berhasil merengsek masuk. Usut punya usut, polisi ternyata dikelabui. Kapolsek Mampang, Kompol Edi Purwanto, menyampaikan, polisi tidak menduga akan ada sekelompok orang tidak dikenal masuk ke hotel dan melakukan perusakan. Awal mulanya, polisi hanya menerima perintah untuk melakukan pengamanan di depan gerbang Hotel Mimpi Indonesia Setara. Lalu, pengamanan yang berfokus di depan membuat polisi lengah karena ada belasan orang yang masuk lewat jalur belakang. Mereka merusak dan diduga ada aksi pemukulan. Informasi ada yang kena pukul, tapi anggota kami yang di Grand Kemang agar segera melaporkan ke sini, lanjut Edi. Kabar terbaru, Polda Metro Jaya menetapkan 2 tersangka pembubaran diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 September 2024. Forum diskusi tersebut dihadiri sejumlah tokoh, yakni pakar hukum tata negara Refli Harun, Said Didu, mantan Komandan Jenderal, Danjen, Komando Pasukan Khusus, Kopassus, Maijen, Purnawirawan, Sunarko, dan sejumlah aktivis. Mereka mengagendakan evaluasi pemerintahan Presiden Joko Widodo serta harapan pemerintahan ke depan. Dikatakan Refli, ketika dirinya datang, sudah ada orang yang berorasi. Tiba-tiba masuk sekelompok orang itu ke venue membubarkan acara dengan melakukan perusakan. Saat itu, acara tersebut belum dimulai. Namun, masa kelompok itu sudah berorasi menuntut pemberhentian acara. Acaranya tidak berjalan. Jadi kita cuma bertahan di ruangan, ngobrol-ngobrol, silaturahmi, makan-makan, itu doang. Gerak terencana dilakukan oleh gerombolan preman yang membubarkan diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Dikomandoi oleh si rambut kuncir, mereka nyata-nyata melakukan persekusi terhadap tokoh bangsa yang diskusinya dibubarkan oleh preman tersebut. Sayangnya, tingkah aneh si rambut kuncir membuat indikasi adanya orang besar di balik aksi persekusi tersebut. Pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara tersebut. Refli Harun menilai si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Namun video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh tersebut. Refli juga menyentil aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya Refli menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di balik lamban diungkap polisi. Akan tetapi kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Terbaru, Polda Metro Jaya kembali menangkap satu orang tersangka kasus pembubaran diskusi tersebut. Dikutip dari Kompas.com pada Rabu, 2 Oktober 2024, pelaku berinisial MR telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 335 KUHP. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisham Intradi mengungkapkan sebanyak 30 polisi diperiksa oleh bidang profesi dan pengamanan Polda Metro Jaya terkait peristiwa itu. Ke-30 anggota polisi itu bertugas di Polsek Mampang Perapatan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya. Preman berkuncir akui terima order dari sosok berkuasa, Sedido, Syobot, Intel bocorkan FTA. Indikasi sosok berpengaruh yang memberikan orderan kepada preman berkuncir dan sosok Intel yang membocorkan diskusi di Kemang terbongkar.
Kini total ada 6 tersangka sudah ditangkap dan 30 polisi sudah diperiksa Bidang Propam Polda Metro Jaya. Khususnya MR alias RD 28 tahun merupakan pelaku yang ke-6 dalam kasus pemukulan security hotel. Dari hasil pemeriksaan bos preman Felix Iqbal kompak mengaku jika mereka hanya menerima orderan dari seseorang. Pihak kepolisian membenarkan jika mereka hanya menerima orderan. Pada hari Jumat 27 September, pelaku FAK mendapat orderan yang sedang kami dalami untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintah. Namun ada menilai diskusi silaturahmi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional 28 September 2024 di Kemang itu tidak melapori kepada pihak kepolisian ataupun pemberitahuan kepada pihak berwajib. Pengamat politik Rocky Gerung menilai pembubaran diskusi itu diduga merupakan orderan dari orang yang memiliki target dan gerah dengan materi diskusi FTA tersebut. Sementara itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Setido menilai ada pihak yang marah dengan acara itu. Pasalnya, acara itu sebagian besar berisi kritikan terhadap kondisi negara dan bangsa ini. Ia merasa hadirin di acara itu diperlakukan bak sandera. Mereka diminta paksa untuk membubarkan acara dan melakukan pengancaman. Ia menyayangkan sikap polisi terkesan membiarkan para pelaku preman merangsek masuk ke ruangan dan mengobrak-abrik acara tersebut. Selain itu diduga seorang intel yang membocorkan kegiatan di dalam ruangan kepada para preman. Setelah kericuan terjadi, para hadirin dilarang melanjutkan acara oleh polisi. Mereka hanya diperbolehkan makan siang lalu segera meninggalkan lokasi. Jadi kejadian kemarin itu bukan hanya pembubaran tapi penyanderaan tokoh-tokoh yang mau bicara. Setelah itu datang video dari luar dari teman yang keluar memvideokan kejadian di luar. Kami tambah semakin marah. Kok mereka bermesraan polisi dengan perusuh? Ujarnya. Terungkap sosok preman si rambut kuncir yang bubarkan diskusi Refli Harun, pernah hadir di Munas Golkar. Dilansir dari tribunnews.com, pakar hukum tata negara, Refli Harun menanggapi salah satu preman yang membubarkan paksa acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024. Dalam video viral yang beredar di media sosial, si preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Menurut Refli, preman itu bukanlah sosok sembarangan. Kemunculan si preman itu pun menimbulkan syak wasangka dalam diri Refli. Kita lihat ya, si rambut kuncir ternyata hadir dalam kegiatan suatu partai politik, kita nggak ngerti ya, kok dia bisa ada di sana, artinya ini bukan preman sembarangan bisa hadir di kegiatan sebuah partai politik, ujar Refli seperti dikutip dari YouTube Refli Harun Official yang tayang pada Senin, 30 September 2024. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang dibalik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Refli juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refli menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi, kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Refli juga mengaku heran apa alasan dibalik pembubaran paksa acara diskusi FTA. Padahal, acara itu hanya diskusi biasa antar sejumlah aktivis dan tokoh terkait persoalan bangsa. Menurutnya semua orang berhak berkumpul untuk berdiskusi, menggagas sesuatu pikiran karena dalam undang-undang dan konstitusi itu legal. Diketahui sosok preman si rambut kuncir itu sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin, 30 September 2024, telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. FEK berdalih melakukan tindakan anarkistis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun, belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X, dulu Twitter. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun Yani Arsim, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan, Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar, yang diselenggarakan pada Selasa 13 Agustus 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan telah menangkap 5 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis yaitu pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, dan pasal 351 KUHP.
evaluasi pemerintahan Jokowi, Refli Harun dan Purnawirawan Danjen Kopassus hampir diserang penyusup. Segerombolan orang tak dikenal mengelabui polisi, mereka merengsek masuk ke Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 September 2024. Diduga kuat, diskusi Forum Tanah Air, FTA, yang akan digelar di lokasi tersebut menjadi sasaran mereka. Para penyusup yang diduga kuat bertindak anarkis tersebut tak takut meski tahu peserta diskusi bukan orang sembarangan. Padahal, polisi sudah berjaga-jaga di lokasi. Namun, para penyusup tersebut tetap saja berhasil merengsek masuk. Usut punya usut, polisi ternyata dikelabui. Kapolsek Mampang, Kompol Edi Purwanto, menyampaikan polisi tidak menduga akan ada sekelompok orang tidak dikenal masuk ke hotel dan melakukan perusakan. Awal mulanya, polisi hanya menerima perintah untuk melakukan pengamanan di depan gerbang Hotel Mimpi Indonesia Setara. Lalu, pengamanan yang berfokus di depan membuat polisi lengah karena ada belasan orang yang masuk lewat jalur belakang. Mereka merusak dan diduga ada aksi pemukulan. Informasi ada yang kena pukul, tapi anggota kami yang di Grand Kemang agar segera melaporkan ke sini, lanjut Edi. Kabar terbaru, Polda Metro Jaya menetapkan 2 tersangka pembubaran diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 September 2024. Forum diskusi tersebut dihadiri sejumlah tokoh, yakni pakar hukum tata negara Refli Harun, Said Didu, mantan Komandan Jenderal, Danjen, Komando Pasukan Khusus, Kopassus, Maijen, Purnawirawan, Sunarko, dan sejumlah aktivis. Mereka mengagendakan evaluasi pemerintahan Presiden Joko Widodo serta harapan pemerintahan ke depan. Dikatakan Refli, ketika dirinya datang, sudah ada orang yang berorasi. Tiba-tiba masuk sekelompok orang itu ke venue membubarkan acara dengan melakukan perusakan. Saat itu, acara tersebut belum dimulai. Namun, masa kelompok itu sudah berorasi menuntut pemberhentian acara. Acaranya tidak berjalan. Jadi kita cuma bertahan di ruangan, ngobrol-ngobrol, silaturahmi, makan-makan, itu doang, ekat. Gerak terencana dilakukan oleh gerombolan preman yang membubarkan diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Dikomandoi oleh si rambut kuncir, mereka nyata-nyata melakukan persekusi terhadap tokoh bangsa yang diskusinya dibubarkan oleh preman tersebut. Sayangnya, tingkah aneh si rambut kuncir membuat indikasi adanya orang besar di balik aksi persekusi tersebut. Pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara tersebut. Refli Harun menilai si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Namun video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang dibalik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh tersebut. Refli juga menyentil aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya Refli menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di balik lamban diungkap polisi. Akan tetapi kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Terbaru, Polda Metro Jaya kembali menangkap satu orang tersangka kasus pembubaran diskusi tersebut. Dikutip dari Kompas.com pada Rabu, 2 Oktober 2024, pelaku berinisial MR telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 335 KUHP. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arsyam Intradi mengungkapkan sebanyak 30 polisi diperiksa oleh bidang profesi dan pengamanan Polda Metro Jaya terkait peristiwa itu. Ke-30 anggota polisi itu bertugas di Polsek Mampang Perapatan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya.
Preman berkuncir akui terima order dari sosok berkuasa. Setido sebut Intel bocorkan FTA. Indikasi sosok berpengaruh yang memberikan orderan kepada preman berkuncir dan sosok Intel yang membocorkan diskusi di Kemang terbongkar. Kini total ada 6 tersangka sudah ditangkap dan 30 polisi sudah diperiksa bidang propam Polda Metro Jaya. Khususnya MR alias RD 28 tahun merupakan pelaku yang ke-6 dalam kasus pemukulan security hotel. Dari hasil pemeriksaan bos preman Felix Iqbalik kompak mengaku jika mereka hanya menerima orderan dari seseorang. Pihak kepolisian membenarkan jika mereka hanya menerima orderan. Pada hari Jumat 27 September, pelaku FAK mendapat orderan yang sedang kami dalami untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintah. Namun ada menilai diskusi silaturahmi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional 28 September 2024 di Kemang itu tidak melapori kepada pihak kepolisian ataupun pemberitahuan kepada pihak berwajib. Pengamat politik Rocky Gerung menilai pembubaran diskusi itu diduga merupakan orderan dari orang yang memiliki target dan gerah dengan materi diskusi FTA tersebut. Sementara itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Setido menilai ada pihak yang marah dengan acara itu. Pasalnya, acara itu sebagian besar berisi kritikan terhadap kondisi negara dan bangsa ini. Ia merasa hadirin di acara itu diperlakukan bak sandera. Mereka diminta paksa untuk membubarkan acara dan melakukan pengancaman. Ia menyayangkan sikap polisi terkesan membiarkan para pelaku preman merangsek masuk ke ruangan dan mengobrak-abrik acara tersebut. Selain itu diduga seorang Intel yang membocorkan kegiatan di dalam ruangan kepada para preman. Setelah kericuan terjadi, para hadirin dilarang melanjutkan acara oleh polisi. Mereka hanya diperbolehkan makan siang lalu segera meninggalkan lokasi. Jadi kejadian kemarin itu bukan hanya pembubaran tapi penyanderaan tokoh-tokoh yang mau bicara. Setelah itu datang video dari luar, dari teman yang keluar memvideokan kejadian di luar. Kami tambah semakin marah. Kok mereka bermesraan polisi dengan perusuh? Ujarnya. Terungkap sosok preman si rambut kuncir yang bubarkan diskusi Refli Harun, pernah hadir di Munas Golkar. Dilansir dari tribunnews.com, pakar hukum tata negara, Refli Harun menanggapi salah satu preman yang membubarkan paksa acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024. Dalam video viral yang beredar di media sosial, si preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Menurut Refli, preman itu bukanlah sosok sembarangan. Kemunculan si preman itu pun menimbulkan syak wasangka dalam diri Refli. Kita lihat ya, si rambut kuncir ternyata hadir dalam kegiatan suatu partai politik, kita nggak ngerti ya, kok dia bisa ada di sana, artinya ini bukan preman sembarangan bisa hadir di kegiatan sebuah partai politik. Ujar Refli seperti dikutip dari YouTube Refli Harun Official yang tayang pada Senin, 30 September 2024. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang dibalik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Refli juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refli menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi, kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Refli juga mengaku heran apa alasan dibalik pembubaran paksa acara diskusi FTA. Padahal, acara itu hanya diskusi biasa antar sejumlah aktivis dan tokoh terkait persoalan bangsa. Menurutnya semua orang berhak berkumpul untuk berdiskusi, menggagas sesuatu pikiran karena dalam undang-undang dan konstitusi itu legal. Diketahui sosok preman si rambut kuncir itu sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin, 30 September 2024, telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. FEK berdalih melakukan tindakan anarkistis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun, belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X, dulu Twitter. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun Yani Arsim, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan, Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar, yang diselenggarakan pada Selasa 13 Agustus 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan telah menangkap 5 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Keduanya dijerat pasal berlapis yaitu pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, dan pasal 351 KUHP. Evaluasi pemerintahan Jokowi, Refli Harun dan Purnawirawan Danjen Kopassus hampir diserang penyusup. Segerombolan orang tak dikenal mengelabui polisi, mereka merengsek masuk ke Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 September 2024. Diduga kuat, diskusi Forum Tanah Air, FTA, yang akan digelar di lokasi tersebut menjadi sasaran mereka. Para penyusup yang diduga kuat bertindak anarkis tersebut tak takut meski tahu peserta diskusi bukan orang sembarangan. Padahal, polisi sudah berjaga-jaga di lokasi. Namun, para penyusup tersebut tetap saja berhasil merengsek masuk. Usut punya usut, polisi ternyata dikelabui. Kapolsek Mampang, Kompol Edi Purwanto, menyampaikan polisi tidak menduga akan ada sekelompok orang tidak dikenal masuk ke hotel dan melakukan perusakan. Awal mulanya, polisi hanya menerima perintah untuk melakukan pengamanan di depan gerbang Hotel Mimpi Indonesia Setara. Lalu, pengamanan yang berfokus di depan membuat polisi lengah karena ada belasan orang yang masuk lewat jalur belakang. Mereka merusak dan diduga ada aksi pemukulan. Informasi ada yang kena pukul, tapi anggota kami yang di Grand Kemang agar segera melaporkan ke sini, lanjut Edi. Kabar terbaru, Polda Metro Jaya menetapkan 2 tersangka pembubaran diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 September 2024. Forum diskusi tersebut dihadiri sejumlah tokoh, yakni pakar hukum tata negara Refli Harun, Said Didu, mantan Komandan Jenderal, Danjen, Komando Pasukan Khusus, Kopassus, Maijen, Purnawirawan, Sunarko, dan sejumlah aktivis. Mereka mengagendakan evaluasi pemerintahan Presiden Joko Widodo serta harapan pemerintahan ke depan. Dikatakan Refli, ketika dirinya datang, sudah ada orang yang berorasi. Tiba-tiba masuk sekelompok orang itu ke venue membubarkan acara dengan melakukan perusakan. Saat itu, acara tersebut belum dimulai. Namun, masa kelompok itu sudah berorasi menuntut pemberhentian acara. Acaranya tidak berjalan. Jadi kita cuma bertahan di ruangan, ngobrol-ngobrol, silaturahmi, makan-makan, itu doang. Gerak terencana dilakukan oleh gerombolan preman yang membubarkan diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Dikomandoi oleh si rambut kuncir, mereka nyata-nyata melakukan persekusi terhadap tokoh bangsa yang diskusinya dibubarkan oleh preman tersebut. Sayangnya, tingkah aneh si rambut kuncir membuat indikasi adanya orang besar di balik aksi persekusi tersebut. Pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara tersebut. Refli Harun menilai si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Namun video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang dibalik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh tersebut. Refli juga menyentil aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya Refli menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di balik lamban diungkap polisi. Akan tetapi kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Terbaru, Polda Metro Jaya kembali menangkap satu orang tersangka kasus pembubaran diskusi tersebut. Dikutip dari Kompas.com pada Rabu, 2 Oktober 2024, pelaku berinisial MR telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 335 KUHP. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arsyam Intradi mengungkapkan
Sebanyak 30 polisi diperiksa oleh bidang profesi dan pengamanan Polda Metro Jaya terkait peristiwa itu. Ke-30 anggota polisi itu bertugas di Polsek Mampang Perapatan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya. Preman berkuncir akui terima order dari sosok berkuasa, Setido, sebut Intel bocorkan FTA. Indikasi sosok berpengaruh yang memberikan orderan kepada preman berkuncir dan sosok Intel yang membocorkan diskusi di Kemang terbongkar. Kini total ada 6 tersangka sudah ditangkap dan 30 polisi sudah diperiksa bidang propam Polda Metro Jaya. Khususnya MR alias RD 28 tahun merupakan pelaku yang ke-6 dalam kasus pemukulan security hotel. Dari hasil pemeriksaan, bos preman Felix Iqbalik kompak mengaku jika mereka hanya menerima orderan dari seseorang. Pihak kepolisian membenarkan jika mereka hanya menerima orderan. Pada hari Jumat 27 September, pelaku FAK mendapat orderan yang sedang kami dalami untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintah. Namun ada menilai diskusi silaturahmi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional 28 September 2024 di Kemang itu tidak melapori kepada pihak kepolisian ataupun pemberitahuan kepada pihak berwajib. Pengamat politik Rocky Gerung menilai pembubaran diskusi itu diduga merupakan orderan dari orang yang memiliki target dan gerah dengan materi diskusi FTA tersebut. Sementara itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Setido menilai ada pihak yang marah dengan acara itu. Pasalnya, acara itu sebagian besar berisi kritikan terhadap kondisi negara dan bangsa ini. Ia merasa hadirin di acara itu diperlakukan bak sandera. Mereka diminta paksa untuk membubarkan acara dan melakukan pengancaman. Ia menyayangkan sikap polisi terkesan membiarkan para pelaku preman merangsek masuk ke ruangan dan mengobrak-abrik acara tersebut. Selain itu, diduga seorang Intel yang membocorkan kegiatan di dalam ruangan kepada para preman. Setelah kericuan terjadi, para hadirin dilarang melanjutkan acara oleh polisi. Mereka hanya diperbolehkan makan siang lalu segera meninggalkan lokasi. Jadi kejadian kemarin itu bukan hanya pembubaran tapi penyanderaan tokoh-tokoh yang mau bicara. Setelah itu datang video dari luar, dari teman yang keluar memvideokan kejadian di luar. Kami tambah semakin marah. Kok mereka bermesraan polisi dengan perusuh? Ujarnya. Terungkap sosok preman si rambut kuncir yang bubarkan diskusi Refli Harun, pernah hadir di Munas Golkar. Dilansir dari tribunnews.com, pakar hukum tata negara, Refli Harun menanggapi salah satu preman yang membubarkan paksa acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024. Dalam video viral yang beredar di media sosial, si preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Menurut Refli, preman itu bukanlah sosok sembarangan. Kemunculan si preman itu pun menimbulkan syak wasangka dalam diri Refli. Kita lihat ya, si rambut kuncir ternyata hadir dalam kegiatan suatu partai politik. Kita nggak ngerti ya, kok dia bisa ada di sana. Artinya ini bukan preman sembarangan bisa hadir di kegiatan sebuah partai politik, ujar Refli seperti dikutip dari YouTube Refli Harun Official yang tayang pada Senin, 30 September 2024. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang dibalik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Refli juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refli menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi, kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Refli juga mengaku heran apa alasan dibalik pembubaran paksa acara diskusi FTA. Padahal, acara itu hanya diskusi biasa antar sejumlah aktivis dan tokoh terkait persoalan bangsa. Menurutnya semua orang berhak berkumpul untuk berdiskusi, menggagas sesuatu pikiran karena dalam undang-undang dan konstitusi itu legal. Diketahui sosok preman si rambut kuncir itu sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin, 30 September 2024, telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. FEK berdalih melakukan tindakan anarkistis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun, belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X, dulu Twitter. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun Yani Arsim, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan, Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar, yang diselenggarakan pada Selasa 13 Agustus 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar.
Tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan telah menangkap 5 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis yaitu pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, dan pasal 351 KUHP. Evaluasi pemerintahan Jokowi, Refli Harun dan Purnawirawan Danjen Kopassus hampir diserang penyusup. Segerombolan orang tak dikenal mengelabui polisi, mereka merengsek masuk ke Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 September 2024. Diduga kuat, diskusi Forum Tanah Air, FTA, yang akan digelar di lokasi tersebut menjadi sasaran mereka. Para penyusup yang diduga kuat bertindak anarkis tersebut tak takut meski tahu peserta diskusi bukan orang sembarangan. Padahal, polisi sudah berjaga-jaga di lokasi. Namun, para penyusup tersebut tetap saja berhasil merengsek masuk. Usut punya usut, polisi ternyata dikelabui. Kapolsek Mampang, Kompol Edi Purwanto, menyampaikan polisi tidak menduga akan ada sekelompok orang tidak dikenal masuk ke hotel dan melakukan perusakan. Awal mulanya, polisi hanya menerima perintah untuk melakukan pengamanan di depan gerbang Hotel Mimpi Indonesia Setara. Lalu, pengamanan yang berfokus di depan membuat polisi lengah karena ada belasan orang yang masuk lewat jalur belakang. Mereka merusak dan diduga ada aksi pemukulan. Informasi ada yang kena pukul. Tapi anggota kami yang di Grand Kemang agar segera melaporkan ke sini, lanjut Edi. Kabar terbaru, Polda Metro Jaya menetapkan 2 tersangka pembubaran diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 September 2024. Forum diskusi tersebut dihadiri sejumlah tokoh, yakni pakar hukum tata negara Refli Harun, Said Didu, mantan Komandan Jenderal, Danjen, Komando Pasukan Khusus, Kopassus, Maijen, Purnawirawan, Sunarko, dan sejumlah aktivis. Mereka mengagendakan evaluasi pemerintahan Presiden Joko Widodo serta harapan pemerintahan ke depan. Dikatakan Refli, ketika dirinya datang, sudah ada orang yang berorasi. Tiba-tiba masuk sekelompok orang itu ke venue membubarkan acara dengan melakukan perusakan. Saat itu, acara tersebut belum dimulai. Namun, masa kelompok itu sudah berorasi menuntut pemberhentian acara. Acaranya tidak berjalan. Jadi kita cuma bertahan di ruangan, ngobrol-ngobrol, silaturahmi, makan-makan, itu doang, ekat. Gerak terencana dilakukan oleh gerombolan preman yang membubarkan diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Dikomandoi oleh si rambut kuncir, mereka nyata-nyata melakukan persekusi terhadap tokoh bangsa yang diskusinya dibubarkan oleh preman tersebut. Sayangnya, tingkah aneh si rambut kuncir membuat indikasi adanya orang besar di balik aksi persekusi tersebut. Pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara tersebut. Refli Harun menilai si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Namun video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang dibalik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh tersebut. Refli juga menyentil aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya Refli menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di balik lamban diungkap polisi. Akan tetapi kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Terbaru, Polda Metro Jaya kembali menangkap 1 orang tersangka kasus pembubaran diskusi tersebut. Dikutip dari Kompas.com pada Rabu, 2 Oktober 2024, pelaku berinisial MR telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 170 KUHP
dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 335 KUHP. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arsyam Intradi mengungkapkan sebanyak 30 polisi diperiksa oleh bidang profesi dan pengamanan Polda Metro Jaya terkait peristiwa itu. Ke-30 anggota polisi itu bertugas di Polsek Mampang Perapatan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya. Preman berkuncir akui terima order dari sosok berkuasa, Sedido, Syobot Intel bocorkan FTA. Indikasi sosok berpengaruh yang memberikan orderan kepada preman berkuncir dan sosok Intel yang membocorkan diskusi di Kemang terbongkar. Kini total ada 6 tersangka sudah ditangkap dan 30 polisi sudah diperiksa bidang propam Polda Metro Jaya. Khususnya MR alias RD 28 tahun merupakan pelaku yang ke-6 dalam kasus pemukulan security hotel. Dari hasil pemeriksaan, bos preman Felix Iqbalik kompak mengaku jika mereka hanya menerima orderan dari seseorang. Pihak kepolisian membenarkan jika mereka hanya menerima orderan. Pada hari Jumat 27 September, pelaku FAK mendapat orderan yang sedang kami dalami untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintah. Namun ada menilai diskusi silaturahmi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional 28 September 2024 di Kemang itu tidak melapori kepada pihak kepolisian ataupun pemberitahuan kepada pihak berwajib. Pengamat politik Rocky Gerung menilai pembubaran diskusi itu diduga merupakan orderan dari orang yang memiliki target dan gerah dengan materi diskusi FTA tersebut. Sementara itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Sedido menilai ada pihak yang marah dengan acara itu. Pasalnya, acara itu sebagian besar berisi kritikan terhadap kondisi negara dan bangsa ini. Ia merasa hadirin di acara itu diperlakukan bak sandera. Mereka diminta paksa untuk membubarkan acara dan melakukan pengancaman. Ia menyayangkan sikap polisi terkesan membiarkan para pelaku preman merangsek masuk ke ruangan dan mengobrak-abrik acara tersebut. Selain itu, diduga seorang Intel yang membocorkan kegiatan di dalam ruangan kepada para preman. Setelah kericuan terjadi, para hadirin dilarang melanjutkan acara oleh polisi. Mereka hanya diperbolehkan makan siang lalu segera meninggalkan lokasi. Jadi kejadian kemarin itu bukan hanya pembubaran tapi penyanderaan tokoh-tokoh yang mau bicara. Setelah itu datang video dari luar dari teman yang keluar memvideokan kejadian di luar. Kami tambah semakin marah. Kok mereka bermesraan polisi dengan perusuh? Ujarnya. Terungkap sosok preman si rambut kuncir yang bubarkan diskusi Refli Harun, pernah hadir di Munas Golkar. Dilansir dari tribunnews.com, pakar hukum tata negara, Refli Harun menanggapi salah satu preman yang membubarkan paksa acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024. Dalam video viral yang beredar di media sosial, si preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Menurut Refli, preman itu bukanlah sosok sembarangan. Kemunculan si preman itu pun menimbulkan syak wasangka dalam diri Refli. Kita lihat ya, si rambut kuncir ternyata hadir dalam kegiatan suatu partai politik. Kita nggak ngerti ya, kok dia bisa ada di sana, artinya ini bukan preman sembarangan bisa hadir di kegiatan sebuah partai politik. Ujar Refli seperti dikutip dari YouTube Refli Harun Official yang tayang pada Senin, 30 September 2024. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang dibalik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Refli juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refli menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi, kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Refli juga mengaku heran apa alasan dibalik pembubaran paksa acara diskusi FTA. Padahal, acara itu hanya diskusi biasa antar sejumlah aktivis dan tokoh terkait persoalan bangsa. Menurutnya semua orang berhak berkumpul untuk berdiskusi, menggagas sesuatu pikiran karena dalam undang-undang dan konstitusi itu legal. Diketahui sosok preman si rambut kuncir itu sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin, 30 September 2024, telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. FEK berdalih melakukan tindakan anarkistis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun, belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X, dulu Twitter. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun Yani Arsim, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning.
Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan, Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar, yang diselenggarakan pada Selasa 13 Agustus 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan telah menangkap 5 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis yaitu pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, dan pasal 351 KUHP. Evaluasi pemerintahan Jokowi, Refli Harun dan Purnawirawan Danjen Kopassus hampir diserang penyusup. Segerombolan orang tak dikenal mengelabui polisi, mereka merengsek masuk ke Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 September 2024. Diduga kuat, diskusi Forum Tanah Air, FTA, yang akan digelar di lokasi tersebut menjadi sasaran mereka. Para penyusup yang diduga kuat bertindak anarkis tersebut tak takut meski tahu peserta diskusi bukan orang sembarangan. Padahal, polisi sudah berjaga-jaga di lokasi. Namun, para penyusup tersebut tetap saja berhasil merengsek masuk. Usut punya usut, polisi ternyata dikelabui. Kapolsek Mampang, Kompol Edi Purwanto, menyampaikan, polisi tidak menduga akan ada sekelompok orang tidak dikenal masuk ke hotel dan melakukan perusakan. Awal mulanya, polisi hanya menerima perintah untuk melakukan pengamanan di depan gerbang Hotel Mimpi Indonesia Setara. Lalu, pengamanan yang berfokus di depan membuat polisi lengah karena ada belasan orang yang masuk lewat jalur belakang. Mereka merusak dan diduga ada aksi pemukulan. Informasi ada yang kena pukul, tapi anggota kami yang di Grand Kemang agar segera melaporkan ke sini, lanjut Edi. Kabar terbaru, Polda Metro Jaya menetapkan 2 tersangka pembubaran diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 September 2024. Forum diskusi tersebut dihadiri sejumlah tokoh, yakni pakar hukum tata negara Refli Harun, Said Didu, mantan Komandan Jenderal, Danjen, Komando Pasukan Khusus, Kopassus, Maijen, Purnawirawan, Sunarko, dan sejumlah aktivis. Mereka mengagendakan evaluasi pemerintahan Presiden Joko Widodo serta harapan pemerintahan ke depan. Dikatakan Refli, ketika dirinya datang, sudah ada orang yang berorasi. Tiba-tiba masuk sekelompok orang itu ke venue membubarkan acara dengan melakukan perusakan. Saat itu, acara tersebut belum dimulai. Namun, masa kelompok itu sudah berorasi menuntut pemberhentian acara. Acaranya tidak berjalan. Jadi kita cuma bertahan di ruangan, ngobrol-ngobrol, silaturahmi, makan-makan, itu doang, Gerak terencana dilakukan oleh gerombolan preman yang membubarkan diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Dikomandoi oleh si rambut kuncir, mereka nyata-nyata melakukan persekusi terhadap tokoh bangsa yang diskusinya dibubarkan oleh preman tersebut. Sayangnya, tingkah aneh si rambut kuncir membuat indikasi adanya orang besar di balik aksi persekusi tersebut. Pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara tersebut. Refli Harun menilai si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Namun video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang dibalik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh tersebut. Refli juga menyentil aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya Refli menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di balik lamban diungkap polisi. Akan tetapi kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya.
Terbaru, Polda Metro Jaya kembali menangkap satu orang tersangka kasus pembubaran diskusi tersebut. Dikutip dari Kompas.com pada Rabu, 2 Oktober 2024, pelaku berinisial MR telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 335 KUHP. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisham Intradi mengungkapkan, sebanyak 30 polisi diperiksa oleh bidang profesi dan pengamanan Polda Metro Jaya terkait peristiwa itu. Ke-30 anggota polisi itu bertugas di Polsek Mampang Perapatan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya. Preman berkuncir akui terima order dari sosok berkuasa, Setido, sebut Intel bocorkan FTA. Indikasi sosok berpengaruh yang memberikan orderan kepada preman berkuncir dan sosok Intel yang membocorkan diskusi di Kemang terbongkar. Kini total ada 6 tersangka sudah ditangkap dan 30 polisi sudah diperiksa bidang propam Polda Metro Jaya. Khususnya MR alias RD 28 tahun merupakan pelaku yang ke-6 dalam kasus pemukulan security hotel. Dari hasil pemeriksaan bos preman Felix Iqbalik kompak mengaku jika mereka hanya menerima orderan dari seseorang. Pihak kepolisian membenarkan jika mereka hanya menerima orderan. Pada hari Jumat 27 September, pelaku FAK mendapat orderan yang sedang kami dalami untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintah. Namun ada menilai diskusi silaturahmi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional 28 September 2024 di Kemang itu tidak melapori kepada pihak kepolisian ataupun pemberitahuan kepada pihak berwajib. Pengamat politik Rocky Gerung menilai pembubaran diskusi itu diduga merupakan orderan dari orang yang memiliki target dan gerah dengan materi diskusi FTA tersebut. Sementara itu, mantan sekretaris Kementerian BUMN Setido menilai ada pihak yang marah dengan acara itu. Pasalnya, acara itu sebagian besar berisi kritikan terhadap kondisi negara dan bangsa ini. Ia merasa hadirin di acara itu diperlakukan bak sandera. Mereka diminta paksa untuk membubarkan acara dan melakukan pengancaman. Ia menyayangkan sikap polisi terkesan membiarkan para pelaku preman merangsek masuk ke ruangan dan mengobrak-abrik acara tersebut. Selain itu diduga seorang Intel yang membocorkan kegiatan di dalam ruangan kepada para preman. Setelah kericuan terjadi, para hadirin dilarang melanjutkan acara oleh polisi. Mereka hanya diperbolehkan makan siang lalu segera meninggalkan lokasi. Jadi kejadian kemarin itu bukan hanya pembubaran tapi penyanderaan tokoh-tokoh yang mau bicara. Setelah itu datang video dari luar dari teman yang keluar memvideokan kejadian di luar. Kami tambah semakin marah. Kok mereka bermesraan polisi dengan perusuh? Ujarnya. Terungkap sosok preman si rambut kuncir yang bubarkan diskusi Refli Harun, pernah hadir di Munas Golkar. Dilansir dari tribunnews.com, pakar hukum tata negara, Refli Harun menanggapi salah satu preman yang membubarkan paksa acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024. Dalam video viral yang beredar di media sosial, si preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Menurut Refli, preman itu bukanlah sosok sembarangan. Kemunculan si preman itu pun menimbulkan syak wasangka dalam diri Refli. Kita lihat ya, si rambut kuncir ternyata hadir dalam kegiatan suatu partai politik. Kita nggak ngerti ya, kok dia bisa ada di sana, artinya ini bukan preman sembarangan bisa hadir di kegiatan sebuah partai politik. Diujar Refli seperti dikutip dari YouTube Refli Harun Official yang tayang pada Senin, 30 September 2024. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang dibalik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Refli juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refli menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi, kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Refli juga mengaku heran apa alasan dibalik pembubaran paksa acara diskusi FTA. Padahal, acara itu hanya diskusi biasa antar sejumlah aktivis dan tokoh terkait persoalan bangsa. Menurutnya semua orang berhak berkumpul untuk berdiskusi, menggagas sesuatu pikiran karena dalam undang-undang dan konstitusi itu legal. Diketahui sosok preman si rambut kuncir itu sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin, 30 September 2024, telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. FEK berdalih melakukan tindakan anarkistis karena menganggap acara tersebut tidak berizin.
Namun, belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X, dulu Twitter. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun Yani Arsim, terlihat pria diduga FVK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FVK berdiri, terpampang sebuah tulisan, Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar, yang diselenggarakan pada Selasa 13 Agustus 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan telah menangkap 5 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis yaitu pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, dan pasal 351 KUHP. Evaluasi pemerintahan Jokowi, Refli Harun dan Purnawirawan Danjen Kopassus hampir diserang penyusup. Segerombolan orang tak dikenal mengelabui polisi, mereka merengsek masuk ke Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 September 2024. Diduga kuat, diskusi Forum Tanah Air, FTA, yang akan digelar di lokasi tersebut menjadi sasaran mereka. Para penyusup yang diduga kuat bertindak anarkis tersebut tak takut meski tahu peserta diskusi bukan orang sembarangan. Padahal, polisi sudah berjaga-jaga di lokasi. Namun, para penyusup tersebut tetap saja berhasil merengsek masuk. Usut punya usut, polisi ternyata dikelabui. Kapolsek Mampang, Kompol Edi Purwanto, menyampaikan, polisi tidak menduga akan ada sekelompok orang tidak dikenal masuk ke hotel dan melakukan perusakan. Awal mulanya, polisi hanya menerima perintah untuk melakukan pengamanan di depan gerbang Hotel Mimpi Indonesia Setara. Lalu, pengamanan yang berfokus di depan membuat polisi lengah karena ada belasan orang yang masuk lewat jalur belakang. Mereka merusak dan diduga ada aksi pemukulan. Informasi ada yang kena pukul. Tapi anggota kami yang di Grand Kemang agar segera melaporkan ke sini, lanjut Edi. Kabar terbaru, Polda Metro Jaya menetapkan 2 tersangka pembubaran diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 September 2024. Forum diskusi tersebut dihadiri sejumlah tokoh, yakni pakar hukum tata negara Refli Harun, Said Didu, mantan Komandan Jenderal, Danjen, Komando Pasukan Khusus, Kopassus, Maijen, Purnawirawan, Sunarko, dan sejumlah aktivis. Mereka mengagendakan evaluasi pemerintahan Presiden Joko Widodo serta harapan pemerintahan ke depan. Dikatakan Refli, ketika dirinya datang, sudah ada orang yang berorasi. Tiba-tiba masuk sekelompok orang itu ke venue membubarkan acara dengan melakukan perusakan. Saat itu, acara tersebut belum dimulai. Namun, masa kelompok itu sudah berorasi menuntut pemberhentian acara. Acaranya tidak berjalan. Jadi kita cuma bertahan di ruangan, ngobrol-ngobrol, silaturahmi, makan-makan, itu doang, Gerak terencana dilakukan oleh gerombolan preman yang membubarkan diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Dikomandoi oleh si rambut kuncir, mereka nyata-nyata melakukan persekusi terhadap tokoh bangsa yang diskusinya dibubarkan oleh preman tersebut. Sayangnya, tingkah aneh si rambut kuncir membuat indikasi adanya orang besar di balik aksi persekusi tersebut. Pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara tersebut. Refli Harun menilai si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Namun video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang dibalik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh tersebut. Refli juga menyentil aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu.
Pasalnya Refli menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di balik lamban diungkap polisi. Akan tetapi kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Terbaru, Polda Metro Jaya kembali menangkap satu orang tersangka kasus pembubaran diskusi tersebut. Dikutip dari Kompas.com pada Rabu, 2 Oktober 2024, pelaku berinisial MR telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 335 KUHP. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisham Intradi mengungkapkan sebanyak 30 polisi diperiksa oleh bidang profesi dan pengamanan Polda Metro Jaya terkait peristiwa itu. Ke-30 anggota polisi itu bertugas di Polsek Mampang Perapatan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya. Preman berkuncir akui terima order dari sosok berkuasa, Setido, Syobot Intel bocorkan FTA. Indikasi sosok berpengaruh yang memberikan orderan kepada preman berkuncir dan sosok Intel yang membocorkan diskusi di Kemang terbongkar. Kini total ada 6 tersangka sudah ditangkap dan 30 polisi sudah diperiksa bidang propam Polda Metro Jaya. Khususnya MR alias RD 28 tahun merupakan pelaku yang ke-6 dalam kasus pemukulan security hotel. Dari hasil pemeriksaan bos preman Felix Iqbalik kompak mengaku jika mereka hanya menerima orderan dari seseorang. Pihak kepolisian membenarkan jika mereka hanya menerima orderan. Pada hari Jumat 27 September, pelaku FAK mendapat orderan yang sedang kami dalami untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintah. Namun ada menilai diskusi silaturahmi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional 28 September 2024 di Kemang itu tidak melapori kepada pihak kepolisian ataupun pemberitahuan kepada pihak berwajib. Pengamat politik Rocky Gerung menilai pembubaran diskusi itu diduga merupakan orderan dari orang yang memiliki target dan gerah dengan materi diskusi FTA tersebut. Sementara itu, mantan sekretaris Kementerian BUMN Setido menilai ada pihak yang marah dengan acara itu. Pasalnya, acara itu sebagian besar berisi kritikan terhadap kondisi negara dan bangsa ini. Ia merasa hadirin di acara itu diperlakukan bak sandera. Mereka diminta paksa untuk membubarkan acara dan melakukan pengancaman. Ia menyayangkan sikap polisi terkesan membiarkan para pelaku preman merangsek masuk ke ruangan dan mengobrak-abrik acara tersebut. Selain itu diduga seorang Intel yang membocorkan kegiatan di dalam ruangan kepada para preman. Setelah kericuan terjadi, para hadirin dilarang melanjutkan acara oleh polisi. Mereka hanya diperbolehkan makan siang lalu segera meninggalkan lokasi. Jadi kejadian kemarin itu bukan hanya pembubaran tapi penyanderaan tokoh-tokoh yang mau bicara. Setelah itu datang video dari luar dari teman yang keluar memvideokan kejadian di luar. Kami tambah semakin marah. Kok mereka bermesraan polisi dengan perusuh? Ujarnya. Terungkap sosok preman si rambut kuncir yang bubarkan diskusi Refli Harun, pernah hadir di Munas Golkar. Dilansir dari tribunnews.com, pakar hukum tata negara, Refli Harun menanggapi salah satu preman yang membubarkan paksa acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024. Dalam video viral yang beredar di media sosial, si preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Menurut Refli, preman itu bukanlah sosok sembarangan. Kemunculan si preman itu pun menimbulkan syak wasangka dalam diri Refli. Kita lihat ya, si rambut kuncir ternyata hadir dalam kegiatan suatu partai politik. Kita nggak ngerti ya, kok dia bisa ada di sana, artinya ini bukan preman sembarangan bisa hadir di kegiatan sebuah partai politik. Ujar Refli seperti dikutip dari YouTube Refli Harun Official yang tayang pada Senin, 30 September 2024. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang dibalik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Refli juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya, Refli menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi, kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Refli juga mengaku heran apa alasan dibalik pembubaran paksa acara diskusi FTA. Padahal, acara itu hanya diskusi biasa antar sejumlah aktivis dan tokoh terkait persoalan bangsa.
Menurutnya semua orang berhak berkumpul untuk berdiskusi, menggagas sesuatu pikiran karena dalam undang-undang dan konstitusi itu legal. Diketahui sosok preman si rambut kuncir itu sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin, 30 September 2024, telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. FEK berdalih melakukan tindakan anarkistis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun, belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X, dulu Twitter. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun Yani Arsim, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan, Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar, yang diselenggarakan pada Selasa 13 Agustus 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan telah menangkap 5 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis yaitu pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, dan pasal 351 KUHP. Evaluasi pemerintahan Jokowi, Refli Harun dan Purnawirawan Danjen Kopassus hampir diserang penyusup. Segerombolan orang tak dikenal mengelabui polisi, mereka merengsek masuk ke Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 September 2024. Diduga kuat, diskusi Forum Tanah Air, FTA, yang akan digelar di lokasi tersebut menjadi sasaran mereka. Para penyusup yang diduga kuat bertindak anarkis tersebut tak takut meski tahu peserta diskusi bukan orang sembarangan. Padahal, polisi sudah berjaga-jaga di lokasi. Namun, para penyusup tersebut tetap saja berhasil merengsek masuk. Usut punya usut, polisi ternyata dikelabui. Kapolsek Mampang, Kompol Edi Purwanto, menyampaikan, polisi tidak menduga akan ada sekelompok orang tidak dikenal masuk ke hotel dan melakukan perusakan. Awal mulanya, polisi hanya menerima perintah untuk melakukan pengamanan di depan gerbang Hotel Mimpi Indonesia Setara. Lalu, pengamanan yang berfokus di depan membuat polisi lengah karena ada belasan orang yang masuk lewat jalur belakang. Mereka merusak dan diduga ada aksi pemukulan. Informasi ada yang kena pukul, tapi anggota kami yang di Grand Kemang agar segera melaporkan ke sini, lanjut Edi. Kabar terbaru, Polda Metro Jaya menetapkan 2 tersangka pembubaran diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 September 2024. Forum diskusi tersebut dihadiri sejumlah tokoh, yakni pakar hukum tata negara Refli Harun, Said Didu, mantan Komandan Jenderal, Danjen, Komando Pasukan Khusus, Kopassus, Maijen, Purnawirawan, Sunarko, dan sejumlah aktivis. Mereka mengagendakan evaluasi pemerintahan Presiden Joko Widodo serta harapan pemerintahan ke depan. Dikatakan Refli, ketika dirinya datang, sudah ada orang yang berorasi. Tiba-tiba masuk sekelompok orang itu ke venue membubarkan acara dengan melakukan perusakan. Saat itu, acara tersebut belum dimulai. Namun, masa kelompok itu sudah berorasi menuntut pemberhentian acara. Acaranya tidak berjalan. Jadi kita cuma bertahan di ruangan, ngobrol-ngobrol, silaturahmi, makan-makan, itu doang, Gerak terencana dilakukan oleh gerombolan preman yang membubarkan diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Dikomandoi oleh si rambut kuncir, mereka nyata-nyata melakukan persekusi terhadap tokoh bangsa yang diskusinya dibubarkan oleh preman tersebut. Sayangnya, tingkah aneh si rambut kuncir membuat indikasi adanya orang besar di balik aksi persekusi tersebut. Pakar hukum tata negara, Refli Harun membongkar identitas salah satu preman yang membubarkan paksa acara tersebut.
Refli Harun menilai si preman rambut kuncir itu bukanlah orang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun menyebut jika si rambut kuncir itu hadir dalam satu partai politik. Namun video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang dibalik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh tersebut. Refli juga menyentil aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya Refli menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di balik lamban diungkap polisi. Akan tetapi kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Terbaru, Polda Metro Jaya kembali menangkap satu orang tersangka kasus pembubaran diskusi tersebut. Dikutip dari Kompas.com pada Rabu, 2 Oktober 2024, pelaku berinisial MR telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 335 KUHP. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arsyam Intradi mengungkapkan sebanyak 30 polisi diperiksa oleh bidang profesi dan pengamanan Polda Metro Jaya terkait peristiwa itu. Ke-30 anggota polisi itu bertugas di Polsek Mampang Perapatan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya. Preman berkuncir akui terima order dari sosok berkuasa, Setido, Syobot Intel bocorkan FTA. Indikasi sosok berpengaruh yang memberikan orderan kepada preman berkuncir dan sosok Intel yang membocorkan diskusi di Kemang terbongkar. Kini total ada 6 tersangka sudah ditangkap dan 30 polisi sudah diperiksa bidang propam Polda Metro Jaya. Khususnya MR alias RD 28 tahun merupakan pelaku yang ke-6 dalam kasus pemukulan security hotel. Dari hasil pemeriksaan bos preman Felix Iqbali kompak mengaku jika mereka hanya menerima orderan dari seseorang. Pihak kepolisian membenarkan jika mereka hanya menerima orderan. Pada hari Jumat 27 September, pelaku FAK mendapat orderan yang sedang kami dalami untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintah. Namun ada menilai diskusi silaturahmi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional 28 September 2024 di Kemang itu tidak melapori kepada pihak kepolisian ataupun pemberitahuan kepada pihak berwajib. Pengamat politik Rocky Gerung menilai pembubaran diskusi itu diduga merupakan orderan dari orang yang memiliki target dan gerah dengan materi diskusi FTA tersebut. Sementara itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Setido menilai ada pihak yang marah dengan acara itu. Pasalnya, acara itu sebagian besar berisi kritikan terhadap kondisi negara dan bangsa ini. Ia merasa hadirin di acara itu diperlakukan bak sandera. Mereka diminta paksa untuk membubarkan acara dan melakukan pengancaman. Ia menyayangkan sikap polisi terkesan membiarkan para pelaku preman merangsek masuk ke ruangan dan mengobrak-abrik acara tersebut. Selain itu diduga seorang Intel yang membocorkan kegiatan di dalam ruangan kepada para preman. Setelah kericuan terjadi, para hadirin dilarang melanjutkan acara oleh polisi. Mereka hanya diperbolehkan makan siang lalu segera meninggalkan lokasi. Jadi kejadian kemarin itu bukan hanya pembubaran tapi penyanderaan tokoh-tokoh yang mau bicara. Setelah itu datang video dari luar dari teman yang keluar memvideokan kejadian di luar. Kami tambah semakin marah. Kok mereka bermesraan polisi dengan perusuh? Ujarnya. Terungkap sosok preman si rambut kuncir yang bubarkan diskusi Refli Harun, pernah hadir di Munas Golkar. Dilansir dari tribunnews.com, pakar hukum tata negara, Refli Harun menanggapi salah satu preman yang membubarkan paksa acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024. Dalam video viral yang beredar di media sosial, si preman dengan rambut terkuncir itu hadir di acara Partai Golkar. Menurut Refli, preman itu bukanlah sosok sembarangan. Kemunculan si preman itu pun menimbulkan syakwa sangka dalam diri Refli. Kita lihat ya, si rambut kuncir ternyata hadir dalam kegiatan suatu partai politik, kita nggak ngerti ya, kok dia bisa ada di sana, artinya ini bukan preman sembarangan bisa hadir di kegiatan sebuah partai politik. Ujar Refli seperti dikutip dari YouTube Refli Harun Official yang tayang pada Senin, 30 September 2024. Namun, video itu justru bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang dibalik pembubaran paksa acara yang dihadiri sejumlah aktivis dan tokoh itu. Refli juga menyenggol aparat hukum untuk tak tebang pilih dan bersikap transparan dalam mengungkap kasus pembubaran paksa itu. Pasalnya,
Refli menilai kasus yang diduga ada keterlibatan pembesar di baliknya lamban diungkap polisi. Akan tetapi, kasus yang berkaitan dengan orang kecil justru sebaliknya. Refli juga mengaku heran apa alasan dibalik pembubaran paksa acara diskusi FTA. Padahal, acara itu hanya diskusi biasa antar sejumlah aktivis dan tokoh terkait persoalan bangsa. Menurutnya semua orang berhak berkumpul untuk berdiskusi, menggagas sesuatu pikiran karena dalam undang-undang dan konstitusi itu legal. Diketahui sosok preman si rambut kuncir itu sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin, 30 September 2024, telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. FEK berdalih melakukan tindakan anarkistis karena menganggap acara tersebut tidak berizin. Namun, belakangan sosok pria dengan rambut terkuncir itu viral di media sosial X, dulu Twitter. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun Yani Arsim, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan, Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar, yang diselenggarakan pada Selasa 13 Agustus 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan telah menangkap 5 orang pelaku berinisial FEK, GW, JJ, LW, dan MDM. 2 di antaranya, yakni FEK dan GW, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis yaitu pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, dan pasal 351 KUHP. Evaluasi pemerintahan Jokowi, Refli Harun dan Purnawirawan Danjen Kopassus hampir diserang penyusup. Segerombolan orang tak dikenal mengelabui polisi, mereka merengsek masuk ke Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 September 2024. Diduga kuat, diskusi Forum Tanah Air, FTA, yang akan digelar di lokasi tersebut menjadi sasaran mereka. Para penyusup yang diduga kuat bertindak anarkis tersebut tak takut meski tahu peserta diskusi bukan orang sembarangan. Padahal, polisi sudah berjaga-jaga di lokasi. Namun, para penyusup tersebut tetap saja berhasil merengsek masuk. Usut punya usut, polisi ternyata dikelabui. Kapolsek Mampang, Kompol Edi Purwanto, menyampaikan, polisi tidak menduga akan ada sekelompok orang tidak dikenal masuk ke hotel dan melakukan perusakan. Awal mulanya, polisi hanya menerima perintah untuk melakukan pengamanan di depan gerbang Hotel Mimpi Indonesia Setara. Lalu, pengamanan yang berfokus di depan membuat polisi lengah karena ada belasan orang yang masuk lewat jalur belakang. Mereka merusak dan diduga ada aksi pemukulan. Informasi ada yang kena pukul, tapi anggota kami yang di Grand Kemang agar segera melaporkan ke sini, lanjut Edi. Kabar terbaru, Polda Metro Jaya menetapkan 2 tersangka pembubaran diskusi Forum Tanah Air, FTA, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 September 2024. Forum diskusi tersebut dihadiri sejumlah tokoh, yakni pakar hukum tata negara Refli Harun, Said Didu, mantan Komandan Jenderal, Danjen, Komando Pasukan Khusus, Kopassus, Maijen, Purnawirawan, Sunarko, dan sejumlah aktivis. Mereka mengagendakan evaluasi pemerintahan Presiden Joko Widodo serta harapan pemerintahan ke depan. Dikatakan Refli, ketika dirinya datang, sudah ada orang yang berorasi. Tiba-tiba masuk sekelompok orang itu ke venue membubarkan acara dengan melakukan perusakan. Saat itu, acara tersebut belum dimulai. Namun, masa kelompok itu sudah berorasi menuntut pemberhentian acara. Acaranya tidak berjalan. Jadi kita cuma bertahan di ruangan, ngobrol-ngobrol, silaturahmi, makan-makan, itu doang, ekat. Gerak terencana dilakukan oleh gerombolan preman yang membubarkan diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Dikomandoi oleh si rambut kuncir, mereka nyata-nyata melakukan persekusi terhadap tokoh bangsa yang diskusinya dibubarkan oleh preman tersebut.
Sayangnya, tingkah aneh si rambut kuncir membuat indikasi